Kalau Amerika Serikat punya patung Liberty, Prancis memiliki Menara Eiffel. Menara Condong Pisang menjadi kebanggaan Italia dan Inggris sohor dengan Big Ben. Maka Indonesia punya Tugu Monumen Nasional atau beken disebut Monas. Landmark kota Jakarta sekaligus identitas nasional tegak kokoh di jantung ibu kota. Bertinggi 132 meter, Monas menjadi simbol perjuangan dan perlawanan bangsa mencapai kemerdekaan. Menjulang jangkung di antara gedung pencakar langit di sekitarnya, Tugu Monas menjadi salah satu proyek mercusuar Presiden Soekarno. Bentuk alu dan cawan merupakan mengejawantahkan filosofi Yoni Liga yang bermakna kesuburan. Meski sudah digagas dari tahun 1954, pembangunan baru dimulai tanggal 17 Agustus 1961 karena kesulitan anggaran. Bahkan Monas baru dibuka untuk umum 14 tahun setelahnya. Yang membuat Tugu Monas menjadi semakin istimewa dan menjadi perbincangan dunia terletak pada bagian puncak. Tepat di pucuknya, Monas dilapisi emas murni 24 karat yang berbentuk nyala api. Pemberian mahkota berbentuk emas murni seberat 35 kg melambangkan kemuliaan sekaligus prestis sebuah negara. Beberapa literatur menyebutkan kalau ide awal pemberian emas di puncak Tugu Murni datang dari Presiden Soekarno. Ya, Monumen Nasional ini sebagai sebuah simbol ya, simbol dari semangat bangsa Indonesia ya, yang ketika itu memang menjelang perayaan 20 tahun kemerdekaan kita ya, tahun 60-an itu ya. Proyek pertama dari peletakan batu Monas ini dilakukan pada tahun 63. Nah, itu sebetulnya adalah dalam rangka itu. Jadi harapannya dalam peringatan 20 tahun Indonesia merdeka itu akan ada sebuah monumen yang menyimbolkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Namun tahukah pemirsa, siapa yang menyumbangkan emas dan dari mana didapatkan? Kalau saya sih nggak tahu ya, belum pernah dengar juga asal usulnya. Yang saya tahu cuman ya Monas itu simbol perayaan kemerdekaan kita 20 tahun. Gue sih jujur gue malah baru dengernya sekarang nih. Gue jujur aja gue belum tahu bukan filosofi ya, maksudnya asal usulnya itu sampai jadi emas Monas di atas itu bagaimana, gue baru tahunya malah sekarang ini kalau ternyata disumbang sama rekanannya Bapak kemerdekaan kita ya kan, Soekarno. Ya tapi keren sih ya, keren maksudnya ya itu bentuk apa ya, kalau memang sumbangan berarti kan seluruh yang berjasa lah di Indonesia ini sama-sama menyumbang untuk membuat monumen itu ya, berarti kan itu melambangkan ya bahwa kita merdeka ini kan juga sama-sama gitu. Jadi Mas Monas itu sebetulnya adalah hasil daripada kerelaan ya para pengusaha yang ketika itu bersimpati kepada ide dari Soekarno. Jadi Soekarno punya ide untuk membangun sebuah monumen yang menggambarkan ya semangat dari bangsa Indonesia di dalam merebut kemerdekaan. Pembangunan Tugu Monas diawali sebuah sayembara untuk menentukan desain bentuk struktur juga sejumlah ornamen pendukung. Model dan rancangan yang kita lihat sekarang merupakan karya dua insinyur, Sudarsono dan Frederick Silaban. Ketika akan mulai dikerjakan, resesi melanda. Anggaran pemerintah cekak dan tak memungkinkan melanjutkan pembangunan yang diestimasi membutuhkan dana sebesar 350 juta rupiah, termasuk untuk pelapisan puncak Tugu dengan emas. Untuk mewujudkan ambisinya, Presiden Soekarno mencari dan meminta para dermawan dan orang kaya seluruh Indonesia untuk ikut membantu. Gayung bersambut, seorang pengusaha asal Aceh yang juga cukup dekat dengan Bung Karno bernama Teku Markam menyumbangkan sekitar 28 kg emas. Tak diketahui apakah emas sumbangan itu yang melapisi puncak Tugu atau dijual untuk biaya pembangunan fisik. Monas ini
identik dengan biaya tadi ya, ditanya biayanya ada dari Aceh, dari Bengkulu dan Cikoto. Memang benar ya, karena di sini intinya Monas ini dibangun berdasarkan sumbangan seluruh masyarakat Indonesia. Ya pokoknya masyarakat Indonesia bisa dari Sabang sampai Merauke, tapi yang klaim banyak kan dari Sumatera ya. Mengenai biaya tadi totalnya itu Monas dibangun dengan biaya 7 miliar. Nah itu akan menjadi indah dan bagus dan megah kalau di atasnya itu menurut gagasan Soekarno ada sebuah gambaran tentang obor abadi yang menyala yang menggambarkan semangat itu. Nah obor abadi itu tentu saja haruslah indah gitu ya. Jadi karena itulah kemudian muncul gagasan untuk membuat sebuah obor dari tembaga yang kemudian disinari lampu, jadi kalau malam itu indah dan kalau siang itu bercahaya terkena cahaya matahari. Nah tetapi rupanya rencana ini kemudian lebih ditingkatkan lagi, nggak cuma tembaga, tetapi kemudian tembaga itu dibungkus dengan emas. Ya. Tak saja meminta tolong kepada para sahabatnya, beberapa sumber menulis kalau pemerintah juga mewajibkan pengusaha bioskop seluruh pelosok tanah air untuk membantu. Dalam kurun waktu 2 bulan di penghujung tahun 1961 hingga awal tahun 1962, tercatat 15 bioskopnya ikut urunan. Hadil patungan terkumpul lebih dari 49 juta rupiah. Nah, tetapi selain daripada Tengku Markam, ada juga kontribusi dari berbagai pihak yang lain. Salah satunya adalah para pengusaha bioskop. Nah, yang unik para pengusaha bioskop ini tidak hanya yang berasal dari Jawa. Ada beberapa di antaranya justru berasal dari Sulawesi ya. Nah, dan mungkin juga dari pulau-pulau lain. Dan mereka menyumbang cukup signifikan. Artinya mereka berpatungan untuk mengumpulkan uang yang kemudian itu dibelikan salah satunya untuk emas Monas. Sebuah ironi sebenarnya, terpampang nyata setiap kali orang membanggakan Tugu Monas yang berlapis emas. Bukan sebuah paradoks dan satiris, karena negara yang sedang kembang kempis keuangannya. Ini terkait dengan asal-usul daerah emas Monas didatangkan. Ternyata kemewahan dan kemuliaan emas yang tertonggok elegan 132 meter di atas langit ibu kota dibawa dari desa Napal Putih, Lebong, Curup, Provinsi Bengkulu. Ironisnya, kini desa itu menjadi daerah terisolir dan terbelakang. Kisah jaya masa lalu sebagai daerah penghasil emas tinggal cerita belaka. Emas di perut bumi Lebong telah habis dikeruk penjajah dan pengusaha asing. Seperti banyak ditulis, Bengkulu pernah menjadi rebutan antara kolonial Inggris dan Belanda karena memiliki cadangan emas yang sangat besar. Perjanjian dua negara kolonial ini memutuskan Bengkulu menjadi milik Belanda dan ditukar dengan Singapura sebagai jajahan Inggris. Itu kebanyakan memang berasal dari Bengkulu sebagai sebuah provinsi. Ada satu daerah ya, namanya Napal Putih apa begitu ya, di sana yang memang menghasilkan emas ya. Dan ini memang daerah produsen emas sejak masa kolonialisme Inggris yang kemudian dilanjutkan oleh Belanda. Dan kemudian di masa Belanda bahkan itu daerah itu penghasil emas di Napal Putih itu menghasilkan emas salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, namanya asal emas ya dari daerah asal misal dari Bengkulu ya. Bengkulu dari Aceh kan rakyat Aceh Bengkulu mengklaim Monas itu yang benar. Ya, memang kita sebutkan ini memang benar emas ini dari Indonesia sendiri. 32 emas murni yang berkilat-kilat di puncak Monas sesungguhnya sudah cukup memberikan pesan bahwa Nusantara sebagai negeri penghasil emas, tetapi juga sebagai simbol keagungan dan kemuliaan seperti yang dicita-citakan Bung Karno. Namun pada tanggal 17 Agustus 1995, tepat ketika bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-50,
Presiden Soeharto menambah lagi seberat 18 kg, sehingga total menjadi 50 kg. Bobot yang sekaligus menandai momentum setengah abad kemerdekaan. Ya nggak apa-apa sih, tidak masalah ya, karena itu juga jadi monumen nasional sesuai dengan singkatannya, akronimnya, dan jadi kebanggaan kita juga sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga Jakarta pada khususnya. Dan ini juga kan kalau misalnya warga Jakarta atau dari luar Jakarta, terlebih ya kalau datang ke Jakarta tuh pengennya lihatnya Monas gitu, naik ke atas Monas. Jadi kalau buat aku sih tidak masalah sama sekali, dan ini menjadi kebanggaan buat kita juga sebagai salah satu bentuk masyarakat dan juga negara Indonesia yang makmur pastinya. Soeharto juga melihat ini untuk memperingati 50 tahun Indonesia merdeka, kan kemerdekaan. Jadi emas di puncak Monas yang tadinya berjumlah 32 kilo ditambah 18 kilo. Nah, ada 18 kilo menjadi 50 kilo. Nah, dari mana 18 kilo? Nah, itu Pak Harto mengumpulkan pengusaha-pengusaha nasional Indonesia. Salah satunya Pak Prabowo Setejo, Sukamdani gitu, Saswiso. Nah, itu ya. Tugu Monas adalah simbol pergerakan dan perjuangan. Pemilihan tempat juga berkaitan dengan jejak sejarah di masa lalu. Tepat di lokasi Monas berdiri sekarang, dahulunya lapangan Ikada. Tahun 1945, Presiden Soekarno berpidato dan membakar semangat anak bangsa melawan penjajah. Emas di pucuk tugu adalah pesan kemuliaan, kemapanan, dan prestis. Melumuri dengan emas adalah gagasan cerdik. Namun, bukan tanpa resiko. Pemerintah harus memastikan seluruh warga negara hidup sejahtera dan adil. Karena ketimpangan ekonomi dan lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin pula lah yang membuat emas di Tugu Monas pernah beberapa kali mengalami percobaan pencurian. Tentu tak ada yang berhasil. Karena memang bukan itu tujuan si perampok. Pesan sesungguhnya adalah kritik ke pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup layak, sejahtera, dan mulia. Seperti makna dan filosofi emas yang tertancap di puncak tertinggi langit Jakarta.